Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas rahmat Tuhan yang tetap Engkau nyatakan bagi kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami mau memulai hari-hari kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami jadikan kekuatan kami di dalam menjalankan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membaca bahagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Rasul Paulus menuliskan kitab ini kepada jemaat di Efesus dan kepada kita pada saat ini, agar kita senantiasa mengingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, dan kita ini disebut juga sebagai anak-anak terang. Dan kita harus menunjukkan tindakan-tindakan yang menggambarkan kita adalah anak-anak Allah dan sekaligus sebagai anak-anak terang. Bagaimana kita menunjukkan kehidupan sebagai anak-anak terang itu? Salah satu yang harus kita sadari bahwa kita harus menggunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, waktu, masa, atau kronos itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Dan setiap orang memiliki waktu yang sudah ditentukan. Artinya ada batas waktu yang Tuhan berikan bagi setiap ciptaannya. Oleh karenanya, dengan memahami waktu yang sangat terbatas ini, kita harus benar-benar mempergunakan waktu atau kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya? Karena waktu yang terbatas ini dipenuhi dengan godaan-godaan. Hari-hari ini jahat. Artinya, di dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kita, banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali kejahatan-kejahatan. Kejahatan-kejahatan itu membuat kita tidak menghargai waktu dan tidak memakaikan waktu dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Penyesalan. Dan penyesalan itu selalu datang terlambat. Mari kita isi waktu yang terbatas dan yang singkat ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan? Ada judul lagu yang menulis, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh karenanya kita mohon kepada Tuhan agar kita bisa digunakan, dipakaikan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia ini.
Apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita sebagai seorang mamre, sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga, mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri di tengah-tengah keluarga, mari lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Atau kita sebagai anak-anak di tengah keluarga, mari kita tunjukkan, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan bagi Tuhan, bagi seorang anak di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang penting mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, yang memampukan kita untuk menggunakan hari-hari kita, kesempatan kita itu dengan sebaik-baiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Saat ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, dan kita tidak tahu kapan waktu ini akan berakhir. Tapi kita tahu bahwa kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita adalah waktu yang harus kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan bagi Tuhan, yang mendatangkan berkat bagi dunia ini. Biarlah kita dipakaikan Tuhan semakin luar biasa lagi di dalam kehidupan kita hari ini sampai masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus yang memberkati. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami dapat mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Karena hari-hari ini begitu banyak kejahatan-kejahatan yang mencoba untuk menggoda kami meninggalkan Tuhan, menggoda kami untuk tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Engkau berkati kami, Engkau mampukan kami di dalam memaknai waktu yang Kau berikan. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cirilitan. Engkau berkati pendeta Pertua Diaken Emeritus agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Engkau berkati BPMR kami agar dapat mengkoordinasikan seluruh pelayanan-pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dan kepada segenap jemaat-Mu, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki kepada mereka. Engkau berikan solusi dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Apabila ada jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami doakan Engkau yang mendatangkan pemulihan bagi mereka. Demikian juga kepada segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan rahmat-Mu, Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat bagi mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami mau mendoakan situasi kondisi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Kau berkati pemimpin-pemimpin kami, Engkau berkati pemerintah kami, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Kami doakan supaya acara doa pagi kami dapat tetap berlangsung dan dapat menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Di atas semuanya itu, ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa, kami datang bersyukur. Amin. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom.